Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan DOT Farm. Hari ini kita akan membahas tentang kambing yang bagus untuk breeding, indukan atau darah yang bagus untuk breeding. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like-nya dan subscribe-nya agar channel ini berkembang. Dan juga untuk teman-teman nanti, untuk penonton setia yang suka like dan komen dan juga subscribe, nanti ada undian 1 ekor kambing dan ada 10 kaos untuk dibagikan buat teman-teman semuanya. Oke, buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe-nya, komen dan share. Nanti kita akan pilih teman-teman yang share dan komen dan yang subscribe. Nanti kita akan undi untuk mencari yang beruntung untuk mendapatkan kambing. Oke, untuk teman-teman semuanya, teman-teman yang ingin memulai untuk breeding ataupun untuk pengembangbiakan kambing atau budidaya kambing. Oke, buat teman-teman yang bingung untuk memilih kambing indukan yang bagus bagaimana dan bagaimana cara untuk memilihnya untuk pertama kali. Yang pertama kali harus kita konsep adalah bagaimana kita merawatnya, bukan bagaimana kita membeli bibitnya yang bagus atau gimana. Itu sebenarnya yang untuk pemilihan bibit yang bagus itu juga perlu, tapi itu nomor 2. Itu nomor 2. Yang pertama itu untuk merawatnya, bagaimana kita untuk merawat kambing. Sekali lagi buat teman-teman yang tahu cuman kita sendiri yang mau merawatnya. Jadi buat teman-teman semuanya, ini referensi untuk teman-teman semua untuk pemilihan kambing. Ini untuk pemilihan kambing. Ini kita harus memilih kambing yang bagaimana untuk indukan khususnya. Ini kalau yang di video ini peternak kami, peternak dari DOT Farm. Ini bibit-bibit juga dari kami semua. Ini dari mulai indukan, beliau dulu belinya darah, ada juga yang babonan, cuman kita pilihkan yang insya Allah yang bagus. Jadi emang enggak asal-asalan. Untuk yang pertama, untuk pemilihan bibit itu kita lihat dari postur tubuh. Kalau beliau ini dari warna, kemarin saya belinya yang kepala hitam ataupun kepala merah. Dan juga yang pertama adalah untuk susu, untuk punting susu itu sangat berpengaruh untuk merawat anak-anaknya. Kalau susunya kurang, nanti anak-anaknya juga jelek, itu anaknya nanti keriting. Nah, tapi alhamdulillah di kandang ini nggak ada yang keriting, soalnya susunya emang besar-besar dan mencukupi. Nah, jadi buat teman-teman, yang pertama adalah postur tubuh. Yang pertama adalah punting susu. Yang pertama susu dan postur tubuh. Dan untuk teman-teman jika bingung untuk memilih kambing, nanti juga bisa hubungi kami untuk cara pemesanan di nomor 08 12 7814 8557. Nanti kalau bisa main ke kandang, nanti kita ajak juga ke peternak ini. Nah, jadi kita langsung ada sampelnya langsung ke peternaknya. Ini cara perawatannya beliau ini cuman pakai rambanan
cuma pakai ramban semuanya, ngarit, nggak ada pakan-pakan yang beli istilahnya kayak onggok ataupun apa. Mungkin beliau beli, kalau beliau ini emang lagi ada kesibukan kemana, mungkin dia belinya ampas tahu, itu pun jarang. Yang jelas yang pertama ya tetap hijauan, soalnya kalau di daerah kami hijauan sangatlah melimpah. Dari daun-daunan dari ubi banyak di tempat kami dan rumput-rumput juga banyak. Untuk pembahasan awal kita untuk pemilihan bibit, yang pertama punting susu harus bagus, dan yang kedua untuk pemilihan bibit breeding kita harus memilih kalau sudah indukan, nah kita lihat harusnya anakannya. Ada juga yang susunya besar tapi kadar proteinnya itu di dalam kandungan susunya kambing itu kurang bagus. Nah itu biasanya sama orangnya kan dijual biasanya gitu. Jadi kalau membeli untuk indukan agak hati-hati, dilihat kalau bisa babonan anaknya, babon anak. Kalau lihat babon sama anaknya kan udah kelihatan anaknya bagus apa enggak. Kalau anaknya jelek ya jangan dibeli. Itu pasti nanti kalau beranak lagi pasti susunya juga kayak gitu, jelek. Mungkin juga bisa ditanggulangi susu yang seperti itu, yang kurang protein di dalam kandungan susu itu. Susu yang besar, yang banyak tapi anaknya tetap keriting. Nah itu mungkin bisa dikasih makan yang banyak protein, yang bergizi lah. Mungkin juga bisa gitu, tapi cuman sayang belum pernah untuk menanggulangi gitu. Kalau saya langsung saya jual. Kalau ada petani kita yang punya kayak gitu, kita nyaranin untuk dijual sekalian. Oke buat teman-teman, untuk yang pertama pastinya paham. Yang pertama adalah untuk pemilihan bibit babonan indukan, kita harus cermat memilih punting, terus keadaan kambing enggak kurapan, dalam keadaan sehat gitu. Terus yang kedua yang kita cermati adalah sudah beranak berapa kali, ya, gitu. Kalau sudah beranak lebih dari 5 kali ya kita lebih baik beli yang agak mudahan pokoknya. Jangan, ya nggak apa-apa sih yang 5 kali, juga ada yang kambing yang sampai 10 kali pun bisa produksi yang dengan baik. Tapi cuman kebanyakan kambing kalau sudah produksi 5 kali beranak, susunya akan kurang untuk peranakannya. Nanti dia kalau di susu sama anakan, nanti dia itu langsung duduk gitu, maksudnya nggak mau lagi berdiri, males-malesan gitulah biasanya. Terus yang seterusnya, kalau buat teman-teman saya menyarankan untuk cara pemilihan bibit kambing, terus di gigi biasanya itu nggak kelihatan kambing itu apa enggak, tapi kalau gigi nggak bisa dibohongi, dilihat giginya masih ada apa enggak. Kalau giginya sudah berkurang ya jangan dibeli, nanti pasti itu kurang bagus juga. Dan yang lebih aman sebenarnya beli itu darah. Soalnya kenapa? Karena kalau kita seorang peternak, nggak mungkin kita mau jual itu babonan yang masih produksi bagus. Kalau emang kita itu emang nggak butuh-butuh banget untuk kebutuhan yang mendesak, mungkin yang dijual pasti kan anaknya, ataupun yang sudah jelek pasti di kandang gitu. Jadi buat teman-teman ya kita harus mencermati untuk cara pemilihan bibit, jangan asal-asalan. Dan yang nggak kalah pentingnya, yang penting itu kan gimana kita merawatnya agar bagus. Ini video ini hanyalah gambaran buat teman-teman, jadi kita nggak menggurui, kita nanti bisa sharing-sharing atau bisa tukar pendapat. Nah ini saya
memvideokan ini ya, ini salah satu contoh peternak kita yang nggak jauh rumahnya dari tempat saya juga. Ini bandotan dan semua bibitan indukan darah-darah ini semua dari tempat saya. Dulu darah, terus ke di sini jadi indukan. Kalau saya lebih senang untuk memilihkan itu kepada peternak itu darah yang siap kawin atau darah hamil. Soalnya kita kan ngawalin, nggak ada risiko. Soalnya kalau beli babon nanti biasanya itu babon yang sudah nggak ada kendala, atau dia itu nggak mau nggak mau nyusui anak atau gimana, biasanya dijual sama petani. Makanya kalau beli babon ya harus hati-hati. Begitu. Beda lagi kalau kita beli darah yang siap kawin, jadi kita ngawalin dari awal. Kalau nanti toh itu tidak bagus, kita bisa menjualnya dengan pastinya untung. Jadi mau tadinya beli kita darah, habis kita jual kan udah jadi babon. Walaupun nanti nggak seberapa untungnya, kita bisa dijual dan terus meminimalisir ke modal, untuk modal pembelian awal dan juga untuk kerugian. Jadi kalau ruginya pasti enggak, kalau beli darah insya Allah enggak, dibanding beli babon nanti bisa rugi. Soalnya belinya pasti sudah agak mahal, terus takutnya nanti udah kita pelihara dan nggak bisa untuk merawat anak-anaknya nanti. Jadi itu informasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf, karena kita sama-sama belajar. Kita juga belajar dari peternak langsung dan kita mengamati secara tiap hari. Kalau bibitan bagus itu nomor 2. Yang penting yang pertama adalah merawatnya. Biasanya kambing bagus kalau merawatnya jelek jadinya jelek. Kalau kambingnya biasa aja, jangan jelek ya, kalau jelek juga tetap jelek. Kalau biasa aja dirawat dengan bagus, insya Allah kambing jadi bagus. Jadi buat teman-teman untuk memulai untuk beternak kambing, jangan ragu, karena kambing ini sangat bagus untuk dipelihara. Oke, buat teman-teman semuanya, prospek untuk kambing ini sangatlah bagus. Jadi semangat ngarit, salam ngarit buat teman-teman semuanya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa untuk like-nya dan subscribe-nya agar channel ini berkembang. Untuk teman-teman saya meminta dan saya sangat membutuhkannya untuk di-share jika merasa video ini bermanfaat. Dan juga ada hadiah nanti dari kami. Hadiah dari kami itu kambing buat teman-teman subscriber kami dan juga penonton setia kami yang suka like dan komen, dan yang penting itu sebenarnya share. Jadi saya memohon untuk teman-teman meminta agar teman-teman membantu kami untuk mengembangkan channel ini. Semoga biar semakin bersemangat. Oke, dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.